Dalam hadisnya itu kalau ditaruh satu bejana air di atas punggungnya itu nggak tumpah. Tuh. Sebentar, ini butuh 10 menit saya untuk menerangkan. Nah, ini jazakallah khair. Posisi tangan ini bukan sekedar ditempel, tapi ditekan. Tekan sehingga otot bagian belakang ini ketarik. Jepang ketika menuhankan matahari itu, kan Tuhan matahari itu eksistensi yang keberlanjutan, yang berlanjut di era risetnya Nabi Ibrahim. Ketika melihat matahari, mereka menyimpulkan ini dewa yang terbesar, Tuhan yang terbesar. Dan itu keyakinan itu berkesinambungan sampai datang ke era generasi Jepang. Jadi dulu kalau ingin menunjukkan kesetiaan sekaligus pengangkatan kebertuhanan dan pembuktian kesetiaan, itu kalau bukan ruku, sujud. Rafa'a yadaihi, kemudian mengangkat tangannya untuk ruku, tsumma raka'. Lalu ruku, silahkan. Allahu akbar. Kenapa saya minta beliau tadi mengangkat dulu atau pilih silahkan? Karena ada posisi tangan diangkat, ada posisi tidak diangkat. Saat ruku biasanya diangkat. Oke. Sudah? Udah ya? Enggak, maksudnya sudah ruku ya? Udah. Tangan sini. Perhatikan baik-baik. Ada 3 posisi. Kita masuk ke gerakannya dulu. 3 posisi. 1, teman-teman bisa melihat ya, konfirmasi. 1, bagian punggung sampai kepala. Ini bagus sekali. Lurus. Jelas? Baik. Ini lurus. Dan dalam hadisnya begini, makanya tadi saya minta pemanasan. Dalam hadisnya itu kalau ditaruh satu bejana air di atas punggungnya itu nggak tumpah. Tuh. Kan? Tahan ya. Gini. Ya. Sebentar, ini butuh 10 menit saya untuk menerangkan. Nah, ini jazakallah khair. Izin nih, kapan lagi gitu kan? Ya, lurus. Ini bagus. Saya ulang ya, ini bagus. Oke. Kedua, posisi telapak tangan. Sudah? Telapak tangan, perhatikan saya izin turun, izin ya Mas ya. Ini bagus sekali, letaknya di lutut. Persis di lutut. Awas ya, ini untuk keseimbangan yang paling bagus. Karena kalau dia turun, ini pasti akan berubah. Turun Mas ke bawah tangannya. Tuh. Jelas? Naik di atas lutut, naik Mas, izin. Tuh. Sudah? Letakkan di lutut tadi. Nah, sudah? Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting dan kadang lupa. Maafkan saya sebesar-besarnya, mohon menghadap kembali ke kiblat sana. Saya ingin tunjukkan bagian terakhir. Silakan ruku lagi. Udah ya? Posisi tangan ini bukan sekedar ditempel, tapi ditekan. Nekan sehingga otot bagian belakang ini ketarik. Tarik sampai ke sini ke atas. Ditarik ini. Ya, jadi ini yang biasanya dipakai jalan tiap hari, pegal apa, ini di dalam sholat ini diluruskan kembali. Ini kajian aspek kesehatan nih. Ini maaf ya, fokus baik-baik karena jarang dibahas yang seperti ini. Tekan, ini jadikan tegang, ya, ditekan ini sampai urat-uratnya, ototnya terasa nyaman, kemudian baru diluruskan. Dan belum berdoa. Kalau sudah mencapai ini, sudah enak, baru berdoa. Jazakallah khair. Silakan kembali. Jazakallah khair. Makasih banyak. Perlu tisu? Alhamdulillah. Ini adegan peran yang paling sulit ya di antara sekian banyak peran yang dilakukan. Ya, insya Allah pahalanya banyak Mas. Itu kalau diikuti semua orang yang lihat, setiap orang sholat karena tadi itu, antum dapat transferan pahalanya itu. Ya, kalau ikhlas. Tadi itu saya tidak memuji tidak apapun, tapi saya jujur katakan tadi yang disampaikan sudah sepenuhnya baik. Ya, lurus punggung, kemudian jari itu tidak rapat begini, tidak lebar juga, cukup menggenggam aja di lututnya. Ya. Kemudian tekan ke belakang sehingga kita merasakan ada tegangan otot di bagian belakang yang diluruskan kembali sampai dengan ke atas. Paham sampai sini? Selesai dengan gerakan, bacaan. Apa bacaannya? Oke, nggak apa-apa. Yang biasa kita baca, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Atau Subhanakallahumma
bihamdika Allahumma firli. Baik, ada dua bacaan. Dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Pertanyaannya artinya apa? Itu dulu. Hikmahnya apa? Maknanya. Kenapa gerakannya mesti demikian? Ini. Kenapa bacaannya itu? Dan ini menjadi penentu. Kalau imamnya ruku, lantas kita ikut ruku, walaupun misalnya ada keterlambatan langsung ruku, itu dihitung 1 rakaat. Nanti saya bahas setelah ini. Ya, saya bahas. Saking pentingnya itu, jadi saking mahalnya ruku, itu rakaat itu diambil dari kata ruku. Dinilai kebenaran rakaatnya. Dulu di era-era Nabi berkehidupan dan ditarik garis ke belakang, itu penguasa yang punya imperium itu 2. Kalau bukan Romawi, satu lagi Persia. Kan? Ini ada imperium, ini ada kekaisaran. Dan wilayah Nabi dilahirkan yang tidak pernah terjajah karena memang diliputi oleh padang pasir yang sangat ganas dan kuat, posisinya di lembah ini, di Apit 2 ini. Jadi kalau kita tarik sejarahnya, punya sejarah yang panjang, Persia pun punya sejarah yang panjang. Sampai di antara sejarah itu, di antara raja mereka, itu kan ada yang dipertuhankan. Ya. Romawi tarik ke atas ketemu siapa? Ada Namrud, eranya Ibrahim alaihissalam, kan ngaku Tuhan. Kan viral ya, mana santrinya musyawarah tuh, surat apa? Surat apa? Al-Baqarah, ayat berapa? 258, paling kanan di pertengahan kan? Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Kemudian ketika dia berkata, saya adalah Tuhan. Kata Ibrahim, Tuhan saya Allah, saya juga Tuhan. Jadi Namrud pun mengaku apa tuh? Tuhan. Dan ketika orang-orang datang kepada Raja Romawi itu, dia melakukan cara untuk apa? Menunjukkan eksistensi kebertuhanannya dengan cara apa? Sujud. Lihat orang Romawi kan? Kalau ketemu rajanya dan sebagainya, sujud kan? Di Persia juga apa? Menunjukkan gaya yang beda, yaitu ruku'. Ya, masih ingat kan? Kalau teman-teman lihat film Kolosal itu, tangannya di sini kan? Kemudian ruku' begini kan? Ya kan? Lalu terus sampai dengan ke bawah, dan itu turun-temurun diikuti, cuman beda Tuhan. Jepang ketika menuhankan matahari itu, kan Tuhan matahari itu eksistensi yang keberlanjutan, yang berlanjut di era risetnya Nabi Ibrahim. Masih ingat di surat Al-An'am itu? Ya, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika melihat gemintang, dia menyimpulkan, oh ini nih planet ini yang paling besar, Mars, ini Tuhan. Falamma ra'a syamsa badzighatan qalat hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari, mereka menyimpulkan ini dewa yang terbesar, Tuhan yang terbesar. Dan itu keyakinan itu berkesinambungan sampai datang ke era generasi Jepang. Makanya Jepang kan nyembahnya kemana? Matahari, dan menghadapnya membungkuk kan? Ruku kan? Jadi dulu kalau ingin menunjukkan kesetiaan sekaligus pengangkatan kebertuhanan dan pembuktian kesetiaan, itu kalau bukan ruku, sujud. Maka diajarkan dalam Islam, jangan mempertuhankan selain Allah. La ilaha illallah. Gak ada yang dirukui, gak ada yang disujudi selain Allah. Maka ketika seseorang berdiri, ini masih netral, semua netral. Tapi kalau sudah ruku, itu sudah merendahkan bagian dirinya, dan hanya layak manusia merendahkan dirinya kepada penciptanya. Maka dari itulah ruku dispesialkan oleh Allah dibandingkan dengan berdiri. Maka ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, rukuknya lakukanlah kepada Allah.